kehadiranmu di hidupku. Kau datang sebagai cahaya, menyinari seluruh hidupku. Kau curahkan cinta kasih-Mu dengan lembut dan penuh kasih. Kau mengajarku merendahkan hati, mengasihi sesama manusia. Yesusku, ku rindu Kau selalu, hadirlah di dalam hatiku. Curahkanlah kuasa kasih-Mu, hibur aku, berikan damai-Mu selamanya. Sungguh aku dapat rasakan kehadiranmu di hidupku. Kau datang sebagai cahaya, menyinari seluruh hidupku. Kau curahkan cinta kasih-Mu dengan lembut dan penuh kasih. Kau mengajarku merendahkan hati, mengasihi sesama manusia. Oh Yesusku, ku rindu Kau selalu, hadirlah di dalam hatiku. Curahkanlah kuasa kasih-Mu, hibur aku, berikan damai-Mu. Yesusku, ku rindu Kau selalu, hadirlah di dalam hatiku. Curahkanlah kuasa kasih-Mu, hibur aku, berikan damai-Mu selamanya. Shalom, selamat pagi kepada semua sidang jemaat Tuhan. Untuk memulakan kebaktian online kita, mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Ya Bapa di surga yang kami kenal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, kesempatan yang indah Engkau berikan buat kami. Kami dapat bersama-sama mengadakan kebaktian secara online. Walaupun kami tidak dapat bersama-sama di gedung gereja Engkau Tuhan, kami tetap bersyukur dan berterima kasih kesempatan ini. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan, yang menyertai kebaktian ini. Biarlah Engkau menyertai dan biarlah Roh Kudus Tuhan terus memberkati ya Bapa. Biarlah Engkau juga menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya nama Engkau ditinggikan, dimuliakan ya Tuhan. Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan minggu ini, Engkau terus memberi mereka kesehatan, kekuatan, dan memberkati pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur dan memuji Tuhan sebab kita boleh bersama-sama dalam ibadah kita secara online pada hari ini. Teristimewa kita boleh bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kita sebagai umat-umat Tuhan. Mari kita tunduk kepala terlebih dahulu sebelum saya kongsikan renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita tunduk kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu kesempatan kami hari ini. Kami dapat duduk bersama-sama untuk merenungkan, mendengarkan suara Tuhan melalui firman. Kami mohon Roh Kudus berbicara, memberikan hikmat kekuatan kepada kami, agar kami dapat memahami, mengerti kebenaran firman-Mu, berdasarkan tema dan ayat-ayat firman Tuhan yang kami akan pelajari lewat renungan ibadah kami pada hari ini. Terima kasih, berkati tiap-tiap kami, anak-anak Tuhan, saudara-saudari yang dapat bersama-sama dalam ibadah ini. Tuhan terus memberkati kami dalam pertemuan ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami siarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan mengungsikan satu tema firman Tuhan sebagai renungan kita bersama-sama yang saya beri judul Penyertaan Tuhan Sumber Kekuatan Kita. Saudara, kita sadarkah tidak? Kita memiliki kekuatan sebab ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan Yesus setia menyertai, menemani hidup kita kemanapun kita pergi, apapun keadaan dan situasi kita sebagai orang-orang percaya. Landasan firman Tuhan pada hari ini, saudara, saya petik di dalam kitab Ibrani 13 ayat 5b. Di dalam kitab Ibrani 13 ayat 5b, firman Tuhan berkata demikian, "Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau." Saudara, ada dua hal yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita melalui ayat ini. Yang pertama, Tuhan berkata, aku telah berfirman. Aku telah berkata kepadamu, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Jadi Tuhan tidak pernah biarkan kita. Yang kedua, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mungkin ada orang-orang yang kita harapkan menolong kita, tetapi justru mereka membiarkan kita dalam menghadapi masalah. Ada orang yang kita harapkan supaya mereka tetap bersama dengan kita, tetapi justru mereka meninggalkan kita. Itulah sifatnya kemanusiaan. Tetapi Tuhan, Dia setia, Dia adil dalam segala tindakan dan perbuatannya. Dia tidak biarkan kita dan Dia tidak tinggalkan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan kenapa kita perlu memahami penyertaan Tuhan? Karena penyertaan Tuhan ini sumber kekuatan kita. Nah, tujuannya adalah supaya mengajar saya dan saudara mengerti tentang pengertian yang benar dan jelas dari penyertaan Tuhan, sehingga kita tidak menyalahkan Tuhan. Sehingga saya dan saudara tidak lagi menyalahkan Tuhan pada waktu kita berhadapan dengan masalah, tetapi kita tetap teguh dan kuat untuk mengalami kesulitan hidup. Ada dua hal yang kita perlu pertimbangkan di sini dan pelajari. Yang pertama, saudara, penyertaan Allah itu didasari dari kasih karunia, belas kasihannya kepada kita. Amin. Yang kedua, saudara, penyertaan Allah itu bukti kesetiaannya kepada umatnya. Bukti kesetiaannya kepada saya dan saudara. Penyertaan Tuhan itu Dia buktikan, Dia menunjukkan bahwa Dia setia bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, ketika kita menjadi orang Kristen, seringkali terjadi musibah, kegagalan, masalah, kemalangan dalam hidup kita. Nah, ini adalah pergumulan iman kita, dan siapapun boleh menghadapi
pergumulan iman ini. Bahkan para pendeta, para pastor, para penetua pun semua akan mengalami hal ini, yang disebut pergumulan iman. Nah, dalam pergumulan yang berat seringkali kita bertanya kepada Tuhan, apa artinya penyertaan Tuhan? Kadangkala juga kita akan menyalahkan Tuhan. Kita menganggap Tuhan tidak menyertai kita. Oleh karena kita tidak memiliki pengertian yang benar tentang penyertaan Tuhan. Nah, saudara, pada waktu kita memiliki konsep penyertaan Tuhan yang keliru, yang tidak jelas dan tidak benar, kita dapat mundur dari iman kita. Seandainya kita mengerti secara benar dari penyertaan Tuhan, maka kita akan tetap teguh dan kuat untuk menghadapi persoalan dan masalah-masalah kehidupan kita, saudara. Nah, saya sudah katakan tadi bahwa keperluan kita sekarang, saya dan saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai umatnya, kita perlulah memiliki pengertian yang benar dan jelas tentang apa sebenarnya yang dimaksudnya dengan penyertaan Tuhan. Dari pertanyaan ini ada 4 perkara yang saya kongsikan kepada kita sebagai poin atau renungan kita bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, saudara, penyertaan Tuhan berarti, nah, sila perhatikan ini. Yang pertama, penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup umatnya bebas dari masalah. Penyertaan Tuhan itu dia tidak beri jaminan kepada saya dan saudara supaya kita bebas dari masalah, tidak. Bahkan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya suatu ketika dahulu, bahwa pada waktu menjadi Kristen, pada waktu menjadi orang percaya, pada waktu kita berkomitmen untuk mengikuti Dia, maka Yesus berkata kamu akan kehilangan nyawanya. Apa maksudnya? Bukan saja ada masalah yang terjadi nanti, tetapi malahan kita akan kehilangan nyawanya. Kehilangan nyawa kita sebagai orang percaya. Sebab kenapa demikian? Sebab sebagai Kristen, kekristenan menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen itu, saudara, merupakan perjuangan. Dan di dalam sebuah perjuangan ada saja perkara-perkara, benda-benda, hal-hal yang menjadi penghalang bagi perjuangan kita. Jadi itulah sebabnya kenapa kita menjadi Kristen itu, kita menjadi orang percaya itu, bukan kita bebas dari masalah, tetapi justru kita menghadapi masalah, atau ada masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, yang datang dalam hidup kita. Sebab kenapa? Kekristenan itu adalah perjuangan kita. Nah, tetapi yang benar, saudara, penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup saya dan saudara bebas dari masalah, tetapi yang benar adalah Tuhan adalah jaminan untuk menyelesaikan dari sebuah masalah. Jadi kalau kita, saudara, berhadapan dengan masalah, ada masalah kecil, sederhana, besarkah, jangan cepat salahkan Tuhan, jangan cepat salahkan dan katakan Tuhan tidak menyertai kepada kita. Sebab Tuhan adalah jaminan untuk menyelesaikan masalah. Amin. Alkitab menceritakan kepada kita bahwa sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, dibebaskan Allah dari Mesir melalui pimpinan Musa dan Harun, Tuhan selalu menuntut umatnya. Tuhan menyertai umatnya. Keluaran 13 ayat 20 sampai 21. Saudara boleh baca itu. Dan hal ini berarti bahwa walaupun Allah menyertai umatnya, itu bukan berarti bahwa Ia menjaga kita sedemikian rupa sampai tidak ada masalah. Tidak ada satupun masalah, kecil masalah, besar masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tetap ada masalah. Kalau kita perhatikan masalah bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka berhadapan dengan musuh. Mereka kekurangan dari segi makanan di padang gurun. Itu masalah kehidupan. Dan akhirnya mereka bersungguh-sungguh dan mempersalahkan Musa dan Harun. Dan berkata, kenapa Musa dan Harun membawa mereka di tempat-tempat yang sedemikian? Sedangkan dahulunya mereka berada di Mesir, mereka berkecukupan.
Dan inilah perkara yang harus kita bandingkan dalam kehidupan kita. Saudara, yang kedua, pengertian yang benar tentang penyertaan Tuhan itu, yang kedua, penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup umatnya berkecukupan senantiasa. Dalam Keluaran 15:24 kita boleh baca itu, saudara boleh baca di rumah masing-masing. Tetapi yang benar adalah Tuhan memahami dan mengerti segala yang kita perlukan. Amin. Inilah hal yang kita perlu yakini sebagai orang percaya, bahwa Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang benar, dan Dia memahami dan mengerti dari segala keperluan yang kita perlukan. Yang ketiga, saudara, penyertaan Tuhan berarti Tuhan hadir dan berfirman kepada umatnya. Jadi jangan kita salah menilai, jangan kita salahkan Tuhan. Pada waktu kita menjalani kehidupan ini, ada firman-firman Tuhan, ada suara-suara yang kita dengar. Itu berarti Tuhan menyertai kita. Itu berarti Tuhan memimpin kita, saudara. Jadi kalau kita mendengar sesuatu suara daripada firman Tuhan, itu menunjukkan bahwa Dia sedang memimpin kita, Dia sedang menyertai kita, karena Dia hadir dan Dia berfirman kepada umatnya. Yang keempat, saudara, dan yang terakhir, penyertaan Tuhan berarti bahwa Tuhan menuntun umatnya pada jalan yang tidak salah, alias pada jalan yang benar. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sebagai orang-orang percaya. Oleh karena Tuhan memimpin dan menyertai hidup kita, saudara, maka Dia selalu memberikan teguran kepada kita, kepada saya dan saudara. Jangan buat ini, jangan buat itu. Sebab ternyata itu bertentangan dengan kehendak dan rencananya untuk hidup kita. Saudara, kalau kita perhatikan, Immanuel atau Allah beserta atau Allah menyertai merupakan sebuah ungkapan yang tidak asing lagi bagi kita, bagi saya dan saudara. Di dalam Alkitab sebanyak 106 kali ungkapan ini muncul dalam keseluruhan Alkitab. Nah, makna penyertaan Allah tidak selalunya membuat segalanya menjadi sulit, susah, tetapi mudah dan indah. Oke. Penyertaan Allah tidak menghilangkan masalah, tetapi penyertaan Allah menunjukkan kehadirannya untuk menyelesaikan masalah kita. Penyertaan Allah untuk memberikan kemampuan kita untuk menghadapi masalah. Jadi sungguh pun dan sekalipun kita menghadapi masalah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada Allah yang senantiasa hadir, datang kepada kita dan memberikan kemampuan bagi kita untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Sebagai implikasi renungan firman Tuhan pada hari ini, saudara, ada 3 hal yang perlu kita pikirkan. Yang pertama, hiduplah dalam kuasa penyertaan Allah. Nah, oleh karena penyertaan Tuhan ini bagi saya dan saudara merupakan sumber kekuatan saya dan saudara, maka hal yang perlu kita buat sebagai implikasi, sebagai respon kita terhadap penyertaan Tuhan itu, maka marilah kita hidup dalam kuasa penyertaan Tuhan. Apa maksudnya hidup dalam kuasa penyertaan, saudara? Artinya kita berjalan dalam kuasa penyertaan Allah. Apa artinya berjalan dalam kuasa penyertaan Allah? Kita mengalaminya, kuasa penyertaan Allah. Yang kedua, saudara, setialah dalam keyakinan kita akan penyertaan Allah bagi hidup kita. Ada banyak orang yang bila berhadapan dengan masalah, mereka kecewa, mereka menolak Tuhan, mereka menganggap Tuhan tidak hadir, mereka menganggap Tuhan tidak menyertai mereka. Mari kita hindari hal-hal yang seperti ini, tetapi mari kita setia dengan keyakinan kita melalui iman kita terhadap penyertaan Allah bagi hidup saya dan saudara sebagai umat Tuhan. Yang ketiga, saudara, orang percaya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, kita baca bahwa Tuhan berkata, "Aku tidak sekali-kali meninggalkan mereka dan membiarkan mereka." Artinya, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang percaya. Karena itu tetaplah kuat di segala situasi. Jangan cemas, jangan kecewa,
Jangan emosi juga, sebab ada Yesus yang menyertai kita. Amin. Penutup firman Tuhan hari ini, Matius 28 ayat 28b. Dan ketahuilah, Yesus berkata kepada murid-muridnya saat dia tinggalkan mereka untuk naik ke surga. Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. 2 Yohanes 1 ayat 3, kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita, dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan Wahyu 20 ayat 21, kasih karunia Tuhan menyertai kamu sekalian, kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita bersyukur untuk renungan firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, kami sangat bersyukur dan memuji nama Tuhan lewat renungan firman Tuhan yang kami telah pelajari bersama-sama, yang membicarakan tentang penyertaan Tuhan adalah sumber atau merupakan sumber kekuatan kami sebagai umat-umat-Mu. Sungguh pun kami selalu dan sering berhadapan dengan masalah, pencobaan, penyakit, tetapi ada keyakinan kami melalui iman kami, Engkau berserta kami, Engkau menyertai kami, Engkau selalu memimpin kami dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Engkau tetap setia menemani kami, dan itulah kekuatan kami saat kami menghadapi masalah dan saat kami berhadapan dengan pencobaan yang melanda hidup kami. Saya berdoa supaya tiap-tiap saudara-saudari sekalian yang sudah mendengar firman ini, Tuhan beri kami hikmat, kekuatan, kebijaksanaan, agar kami terus mampu untuk menjalani hidup kami, karena kekuatan kami ada di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kami. Terima kasih Bapa, kami terima firman Tuhan pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk perhatian saudara sekalian. Tuhan memberkati, dan kita bertemu lagi dan berjumpa lagi untuk ibadah kita seterusnya. Amin. Shalom, mari kita semua berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa penutupan ibadah kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terpuji dan termulialah nama-Mu. Terima kasih atas pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi ini. Kami sangat bersyukur di atas segala berkat kasih setia-Mu di dalam hidup kami, sehingga dari awal sehingga selesainya ibadah kami, Tuhan menyertai Roh Kudus memimpin dan menyertai seluruh jemaat. Dan pada saat ini kami sangat bersyukur ya Bapa di surga, karena Engkau sentiasa ada di dalam hidup kami, walaupun di dalam keadaan pada masa kini berbagai pencobaan hidup yang kami alami, tetapi Tuhan Yesus Kristus sentiasa menyertai dan memimpin kami dan memberikan kami hikmat serta kebijaksanaan di dalam melakukan apa juga yang kami perbuat. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa di surga. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami terima pada pagi ini menjadi makanan rohani dan menjadi kekuatan dan pedoman di dalam hidup kami. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami pada hari esok dan seterusnya. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertai kami, agar kami terus hidup dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Biarlah kasih dan damai sejahtera Tuhan terus menyertai di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur semuanya ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Membawa
tahu pasti kasih-Mu lingkupiku. Di dalam-Mu ku aman, di dalam-Mu ku kuat, karena ku tahu pasti kasih-Mu lingkupiku. Di dalam-Mu ku aman, di dalam-Mu ku kuat, karena ku tahu pasti kasih-Mu lingkupiku. Kasih-Mu besar, kasih-Mu sempurna, memberikanku hidup baru, selalu nyata di dalamku.